Malam yang kajian kelas digital 14 hari jago jualan. Mohon dimaafkan ya karena ada suara yang mengganggu. Mohon maaf, kali saya nggak pakai headset. Malam hari ini nanti akan oleh Mas Noman Aris, beliau ahli digital marketing yang akan memandu teman-teman apa saja yang perlu disiapkan untuk kita mengikuti eh, training 14 hari jago jualan. Jadi teman-teman nanti disimak, dicatat, dan kemudian segera setelah training digital ini teman-teman lakukan apa yang diinstruksikan oleh Mas Arja. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, baiklah kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa yang akan membersamai teman-teman semuanya nanti di kelas digital 14 hari jago jualan. Kita hadirkan Mas Nyoman Aris. Silakan Mas Aris. Oke, terima kasih Bunda Ana, luar biasa sekali. Eh, Tes suara saya aman? Mohon maaf, suara boleh teman-teman di chatting. Suara saya aman? Aman, 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 aman. Oke, oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda Ana. Oke, baik teman-teman semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli saudari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya ucapin selamat datang buat teman-teman semuanya di kelas khusus ya. Ini di pra-kelas 14 hari jago jualan ya. Yang mana ini belum masuk ke materi, belum masuk ke kelas, cuman ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum teman-teman nanti memulai untuk belajar di kelas 14 hari jago jualan ya. Nah, teman-teman semuanya, nah, yang pertama apa aja sih? Ya, ini adalah saya ingin menyampaikan introduction-nya dulu, ya. Ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di kelas jago jualan ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan orientasinya adalah praktek, ya. Jadi ingat, jago jualan itu sebenarnya bukanlah hanya sekedar teori yang hanya kita belajar, Anda matang-matang selama 14 hari di depan laptop atau di depan handphone gitu ya. Tapi tidak melakukan apapun terkait dengan praktek ya. Jadi Bapak Ibu semuanya di kelas 14 hari jago jualan ini itu akan lebih banyak kita semuanya akan praktek gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang sudah hadir, yang sudah berjuang keras dan sudah mendapatkan jatah untuk bisa masuk di kelas jago jualan, ini adalah sebuah sebuah hal yang spesial Bapak Ibu semuanya. Ya, karena Bapak Ibu beruntung nih karena ada ribuan mitra Bapak Ibu semuanya yang ingin ngikutin kelas ini, tapi sampai detik ini masih belum di open ya. Karena kita prioritaskan adalah di batch satu ini. Ya, ini adalah Bapak Ibu semuanya adalah batch satu di kelas 14 hari jago jualan ya. Dan ingat orientasinya adalah praktek ya. Nah, berarti Bapak Ibu semuanya di sini sekecil apapun nanti tugas yang diberikan, Bapak Ibu harus siap ya. Karena ingat orientasinya praktek. Oke, lanjut. Ya. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu semuanya adalah ketika kita belajar nanti di 14 hari jago jualan, ya, jangan fokus pada teori, ya, tapi fokuslah pada target gitu. Ketika Anda Bapak Ibu semuanya mungkin merasa tidak paham dan sebagainya dengan teori yang mungkin yang saya berikan, karena sebelum kita praktek kita harus paham teorinya dulu, kita paham ilmunya dulu, ya kan? Cuman Bapak Ibu juga jika terfokus pada teori, karena mungkin saya tidak akan bahas banyak tentang teori-teori yang mendetail tentang jago jualan Bapak Ibu semuanya, ya. So Bapak Ibu semuanya harus fokus pada target masing-masing. Jadi Bapak Ibu sebelum Anda melangkah, sebelum Anda belajar lebih jauh tentang ilmu 14 jago jualan, teman-teman wajib sudah memegang targetnya masing-masing. Ya, karena kenapa? Karena target ini akan menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, karena target ini akan menjadi arah, ya, roadmap, ya, atau mapnya Bapak Ibu semua ini larinya kemana sih gitu.
Ya, mau Bapak Ibu ini jualannya untuk apa? Tujuannya apa? Targetnya berapa? Mau berapa yang didapetin? Untuk apa? Nah, bersyukur Bapak Ibu semuanya karena kita sudah memiliki guru yang luar biasa yaitu Bunda Ana yang akan memberikan apa namanya breakdown target dengan goal setting Bapak Ibu semuanya melalui buku MCB yang Bapak Ibu mungkin sebagian sudah dapetin ya. Cuma nanti akan Bapak Ibu dapetin lebih detail lagi ya, dan tentunya teman-teman ketika menggunakan goal atau membuat sebuah goal itu tidak boleh asal-asalan ya. Tidak penting jumlahnya Bapak Ibu semuanya, mau kecil atau besar itu nggak penting. Yang penting angka yang Anda tulis itu adalah angka yang benar-benar Anda butuhkan. Ya, bukan, si contoh nih ada ibu, Bu Imas targetnya 1 juta, wah berarti saya harus 150 juta gitu. Wah kalau Bu Sri 150 juta, wah berarti saya harus 200 juta gitu. Lah ini sebenarnya bukan target yang dibutuhkan, tapi ini kayaknya kayak nafsu aja yang ditulis. Biasanya teman-teman semuanya, ketika kita membuat sebuah target yang tidak kita butuhkan, benar-benar butuhkan, biasanya tidak akan kita kerjakan atau mudah dilupakan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, fokus pada target yang benar-benar nanti Anda butuh. Clear? Lanjut. Ya. Nah, terus yang paling utama, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melangkah, ya, ingat training 14 hari jago jualan, itu tidak ada garansi kesuksesan dan keberhasilan. So, kesuksesan dan keberhasilan itu ada di tangan Anda masing-masing, ya. Saya yakin dari 100 orang yang ikut di ilmu jago jualan, ya, belum tentu 100% semuanya akan memiliki kesuksesan dan keberhasilan yang sama karena hasil itu bukan wilayah kita, gitu ya. Yang penting Bapak Ibu lakukan apa? Ikhtiarnya maksimal, belajarnya maksimal, pol-polan. Jadi kalau waktunya praktek, praktek. Kalau waktunya Zoom, usahakan Bapak Ibu semuanya hadir tepat waktu khususnya, ya. Bapak Ibu lebih baik menunggu pembicara daripada pembicaranya udah mulai, Anda tengah-tengah baru datang. Lah ini jangan-jangan nanti malah gagal paham gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya, kuncinya ada di tangan Anda masing-masing ya. Karena hasil itu hanya Allah yang bisa memantaskan. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. So, saya tidak bisa menggaransi apakah setelah training jago jualan ini langsung semuanya jadi master jualan. Belum tentu juga. Ya, kenapa? Karena setiap orang pasti akan memiliki kemampuan atau batas yang berbeda-beda. Cuman, saya berani jamin Bapak Ibu semuanya, yang membuat Anda hebat, yang membuat Anda tangguh, dan yang membuat Anda nantinya ahli, yaitu adalah jam terbang. Oke? Meskipun Anda nanti ketika training nggak paham, nggak ada masalah. Yang penting ketika Anda sering praktek, sering melakukan, sering konsultasi di grup nantinya, insya Allah teman-teman akan memiliki skill di bidang jualan. Oke ya. Nah, ini adalah persiapan Bapak Ibu semuanya, ya. Persiapan ada beberapa persiapan yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum Anda mulai di kelas kita yang pertama, ya. Ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya, satu, luruskan niat Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi sebenarnya jualan itu bukan hanya sekedar ikhtiar cari keuntungan, bukan. Tapi kalau saya katakan jualan itu adalah aktivitas menolong orang lain tapi dibayar. Oke. Ini salah satunya. Jadi niatkan dengan produk-produk yang premium, produk-produk yang sangat bagus ini, ya, produk-produk yang sangat bermanfaat ini. Semoga banyak menjadi wasilah orang semakin sehat. Yang punya problem sakit menjadi Allah kasih wasilah sembuh gitu. Jadi luruskan niatnya. Ketika niatnya benar, kalaupun produknya belum laku pun, setiap langkah Anda dalam langkah ikhtiar jualan itu sudah Allah catat sebagai pahala Bapak Ibu semuanya. Karena itu adalah niat baik Bapak Ibu. Ya, makanya luruskan niat itu. Ya, di awal kita nanti memulai Bapak Ibu semuanya, nggak penting ini nanti closing atau enggak, ditolak atau enggak itu. Yang namanya penjualan, yang namanya penawaran, mungkin lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Itu sudah biasa, ya. Tapi saya memahami bahwa hukum jual beli, ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Mau semurah apapun produk atau semahal apapun produk, tetap ada yang membeli.
mau produk itu bermanfaat, bahkan nggak ada manfaatnya sekalipun, tetap Allah kirim pembeli. Oke, contoh ya, ada nggak ada barang-barang yang nggak ada manfaatnya, banyak muzorotnya, tapi banyak pembelinya. Contoh, minuman keras. Contoh, narkoba. Pertanyaannya, itu ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Yang banyak adalah mudorotnya. Tapi pertanyaannya, ada yang beli nggak? Banyak gitu. Iya kan? Lah kita ini menjual produk-produk yang bermanfaat, produk-produk yang dengan kualitas yang tinggi, ya bisa menjadi wasilah orang semakin sehat. Masa kita nggak pede? Masa sih Allah nggak kirim pembeli? Ya. Nah ini luruskan niatnya dulu. Ya, persiapan sebelum kita melangkah. Yang kedua, siapkan mental Anda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, aktivitas menjual itu kita akan menemui berbagai macam kasus. Kita akan menemui berbagai macam karakter, ya. Ada mungkin yang nolaknya halus, ya. Ya Mas, nanti kalau saya butuh saya hubungin. Itu sudah nolak tapi halus gitu ya. Ada yang nolaknya, Mas produk kayak gini dijual mahal lagi. Coba yang sana itu loh, murah. Red coffee berapa? 350. Le white coffee cuma 2.000, Mas gitu. Nah itu ya agak pedes banget sih, tapi ya itulah lapangan, teman-teman. Ya, ada orang yang katakan red coffee sekian, white coffee emang kopi warna gitu ya. Satunya putih, satunya merah gitu. Ya. Nah, hal ini Bapak Ibu harus siap mental gitu. Harus selalu berpositif thinking, ya. Jangan karena gini, Bapak Ibu, saya senang dengan teman-teman yang sudah fighting di lapangan, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Saya nggak melihat hasilnya berapa yang Anda jual sekarang saat ini di awal itu ya. Tapi saya lihat mentalnya, ya, mentalnya ini loh, Bapak Ibu semuanya. Mental pemenang, Bapak Ibu. Ya. Nah ini harus Anda siapkan mental Anda. Jadi jangan gampang down, jangan gampang dikit-dikit, gitu ya. Mentalnya harus kuat, ya, karena mental ini adalah modal paling mahal, gitu ya. Next. Yang ketiga, komitmen dengan goal yang sudah Anda buat. Ingat, sukses tidaknya goal, tercapai tidaknya, achieve atau tidaknya goal yang Anda buat. Itu tergantung Anda sendiri, Bapak Ibu semuanya. Ya, tergantung dari Anda sendiri. Lah, jadi kalau Anda nggak komitmen ketika Anda sudah buat goal, Anda sudah menuliskan, udah buat komitmen, ternyata di tengah jalan kok nggak gampang ya. Kok ternyata sampai hari ini belum belum ada masuk sama sekali ya gitu. Terus Anda down, nah ini namanya Anda nggak komitmen. Ya, ingat di dalam goal itu ada deadline. Sebelum deadline-nya habis, sebelum batas waktu yang sudah Anda tentukan itu berakhir, berarti Anda terus fokus mengejar target Anda. Ini namanya komitmen, Bapak Ibu. Mau sulit atau mudah, garap. Mau cepat atau lambat, garap. Ini namanya komitmen. Bukan kalau gampang, hajar. Tapi kalau sulit, mundur. Nah ini namanya orang nggak komitmen, Bapak Ibu semuanya. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Komitmen itu penting banget. Ya seperti kayak teman-teman ini udah komitmen nyekolahkan anak. Ternyata waktunya bayar sekolah, ternyata nggak ada duit. Pertanyaannya, tetap Anda bayar nggak meskipun nggak ada duit? Pasti Mas Haris tetap tak bayar, Mas Haris. Dari mana? Pinjem. Kok berani pinjem? Karena komitmen. Oke. Ayo semuanya. Nah, komitmen Anda ini akan menjadi kekuatan yang terpenting, Bapak Ibu semuanya, bisa tembus atau achieve bahasanya ya, goal yang Anda buat. Siap dengan komitmen? Eh, Kalau siap, katakan siap, ditulis di kolom komentar. Kok nggak ada yang nulis ya? Oke, oke, oke. Oh, siap, 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 siap. Masya Allah. Semangat semua ya ternyata ya, Masya Allah. Ini mah nggak ragu saya. Waduh, keren banget, Masya Allah. Siap, siap, siap. Wah, kalau ini miliarder semua ini yang hadir ini ya. Petarung-petarung semua ini. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Penuh semangat, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Persiapan lagi. Nah, teman-teman semuanya, siapkan 2 buku catatan penting. Ya, siapkan 2 buku. Saran saya jangan buku tulis seperti buku anaknya sekolah. Nanti takutnya
di lu buku saya kemana, ternyata bukunya dibawa anaknya sekolah gitu kan, karena sama bukunya dengan bukunya anak sekolah. Jangan. Siapkan dua buku penting ini, dan buku ini adalah buku catatan. Yang pertama adalah catatan Anda untuk belajar, ya, catatan Anda untuk belajar. Yang kedua adalah catatan Anda untuk goal. Meskipun di goal Anda itu sudah ada MCB, ya, tapi Anda pun juga buat goal impian Anda, jangka pendek, jangka menengah. Anda buatkan visualisasi yang sebanyak mungkin, nggak apa-apa, ya. Anda pengen apa, tulis di situ. Anda pengen tulis apa, pengen tulis di situ. Anda pengen apa, tulis di situ, ya. Ingat, apapun yang Anda tulis itu doa, Bapak Ibu semuanya. Apapun yang Anda doakan itu niscaya Allah ijabah. Kenapa? Tinggal waktunya kapan gitu kan, ya. Contoh, jujur, 2012 Bapak Ibu semuanya, saya itu pernah ngejar target bisa berangkat ke Korea, sampai apa namanya, sampai orang-orang di tetangga-tetangga saya dikira saya itu mau kerja ke Korea, Bapak Ibu semuanya. Padahal saya itu kepengen ke Korea gitu. Ternyata Bapak Ibu semuanya, tahun 2018 kemarin saya dapat trip Korea gratis, Bapak Ibu. Ingat, itu tulisan saya catatan tahun 2012. Tahun 2014 itu istri saya, Bu Fitri, ya kan? Karena beliau waktu itu ngikutin vlognya Oki Setiana Dewi yang sering sekali ngevlog di Turki, Bapak Ibu semuanya. Beliau sering explore apa namanya, negara Turki dengan Efesusnya, ya, dengan Kapadokianya gitu ya. Itu. Istri saya waktu itu ngomong, kan saya masih jadi guru ya. Waktu itu saya jadi ngajar, jadi guru honorer, gajinya 400.000. Beliau pengen sini loh, kapan ya kita bisa ke Turki. Ah, nggak usah mikir aneh-aneh lah, nggak ada duit. Nah, saya bilang gitu ya. Tapi itu impiannya istri saya waktu itu. Beliau kebayang terus kepingin ke Turki. Subhanallah Bapak Ibu semuanya, 2017 saya tembus reward 500.000.000 dan dapat gratis trip ke Turki. Halo. Impian 2014 ternyata Allah ijabah tahun 2017. Tulisan saya tahun 2012 ternyata Allah ijabah tahun 2018. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Berarti apapun yang kita tulis itu akan Allah ijabah. Tapi waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Hati-hati dengan doa, karena apapun yang kita doakan akan Allah kabulkan, akan menjadi kenyataan. Jadi keluhan pun, ketika Anda mengeluh, saya nggak bisa, Allah akan ijabah juga. Anda nggak akan pernah bisa. Ya, saya nggak mampu, saya gaptek, maka Allah akan ijabah. Hati-hati, ya kan? Saya dari keluarga miskin, nggak perlu gini-gini. Anda ijabah, Allah ijabah itu. Hati-hati. Masa nih saya nggak bisa ini, mitra saya ini semua, ibaratnya gitu. Hati-hati dengan mengeluh, karena mengeluh juga doa. Hati-hati. Oke teman-teman semuanya, siapkan dua buku ini, buku catatan penting, ya. Andai buku ini bisa ditulis dengan tinta emas, tulis dengan tinta emas. Kenapa? Karena catatan ini, buku ini adalah buku akan merubah kehidupan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Makanya ini adalah buku yang sangat penting. Cari bukunya yang paling bagus, terbaik, sehingga Anda pegang bukunya itu semakin pede gitu ya, semakin percaya diri ya. Ini. Oke? Pastikan harus siap bukunya sebelum kita mulai trainingnya. Ya, nanti saya cek bukunya mana. Nanti yang sudah beli bukunya yang bagus ya, tolong difoto dan di-share di grup Telegram. Nah, ini tugas pertama. Saya pengen tahu bahwa teman-teman serius. Di sini ada 92 orang yang ikut ya, dikurangi saya sama Bunda Ana, berarti ada 90 orang. Berarti harus ada 90 orang yang ngirim foto buku, 2 buku catatan pentingnya. Ingat, orientasinya praktek. Kalau Anda nggak ngirim, berarti Anda nggak serius. Oke? Kalau Anda nggak serius, ya nggak, jangan salahkan siapapun kalau hasilnya nanti nggak maksimal. Ya, lanjut. Yang kelima adalah siapkan Bapak Ibu semuanya adalah waktu untuk belajar. Ingat, anggap ini adalah sebagai kuliah. Bukan anggap ya, tapi memang benar-benar ini sebuah kuliah Bapak Ibu semuanya. Yang mana Anda harus alokasikan waktunya untuk masuk kuliah Anda. Kalau Anda sering bolos, ya kan, jangan salahkan dosennya ngasih nilai D gitu atau nilai F, ya, atau mungkin nggak lulus, ya. Kenapa? Lah kita sering bolos gitu. Paham teman-teman? Ya, siapkan alokasikan waktu khusus untuk teman-teman belajar. Ya, kenapa? Karena training ini bukan buat saya aja, bukan buat leader Anda, ya.
Tapi training ini adalah buat Anda dan keluarga Anda. Ketika Anda, Bapak Ibu semuanya dapat ilmu, ilmunya bermanfaat, Anda bisa jago negosiasi, ya, jago membuat orang tertarik gitu ya. Insya Allah itu adalah sebuah aset jangka panjang atau investasi layar ke atas, Bapak Ibu semuanya. Skill, ya, skill. Karena orang itu akan dibayar berdasarkan satu, relasi yang dia punya, dua adalah skill yang dia miliki. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke, yang keenam, ya. Nah, siap kerjakan semua tugas. Salah satunya hari ini, tugasnya apa teman-teman? Tugas yang pertama adalah siapkan 2 buku catatan penting. Situ adalah satunya Dream Book namanya bukunya, satunya adalah buku kerja. Ya, jadi 2 buku ini buku yang bukan hanya untuk jago jualan, tapi ini buku yang Anda terus bawa, Anda terus pakai ya kemana-mana sebagai buku proses Anda di usaha ini. Oke teman-teman semuanya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya hilangkan mental block. Ingat, sebenarnya orang orang sukses atau tidak itu semua dari persepsinya masing-masing. Ya, ketika Anda punya persepsi yang kurang positif, maka hasilnya ya kurang positif tersebut yang akan terjadi. Tapi ketika orang itu punya persepsi yang sangat positif, sangat apa namanya, optimis, maka hasilnya pun ya sangat positif tersebut, hasilnya juga sangat optimis. Makanya saya ketika belajar sama mentor miliarder kita semua, Bapak Ibu semua, namanya Bapak almarhum Bapak Haji Juli Rumayanto. Ketika beliau ditanyakan, Pak, gimana caranya saya sukses? Beliau jawabnya simple. Kalau Mas Haris pengen eh, merubah yang terlihat, rubah dulu yang nggak terlihat. Gitu. Bingung saya, maksudnya apa ya? Pengennya sukses kok dikasih, kalau Anda pengen merubah yang terlihat, maka rubah dulu yang nggak terlihat. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kalau Anda pengen, yang terlihat apa? Anda sukses, Anda punya income, Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah, Anda punya relasi di mana-mana, Anda punya bonus besar, Anda punya reward gitu. Itu terlihat nggak Bapak Ibu semuanya? Terlihat, itu nasib. Ternyata ngerubah nasib itu harus ngerubah dari yang nggak terlihat. Ya, apa itu? Ternyata Pak Judi Irmayanto menerangkan, yaitu adalah hal yang nggak terlihat itu adalah satu pikiran, dua perasaan, tiga spiritual. Ketika Anda berpikir A, saya nggak bisa tahu. Meskipun Anda senyum-senyum di hadapan saya, tapi kalau ternyata di hatinya atau di pikirannya itu ngerundel, jengkel sama Mas Haris. Kenapa sih trendingnya yang isi Mas Haris itu? Tapi di depan saya ketawa-ketawa gitu. Bisa nggak saya melihat isi dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya, nah inilah yang kita sebut dengan hal yang nggak terlihat. Ini makanya Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melangkah untuk belajar lebih jauh lagi, yang pertama yang paling utama adalah hilangkan mental block dalam diri Anda. Kalau mental block ini masih terus muncul dan terus menghalangi action Anda, ya, ini akan ini akan juga menyebabkan hasil Anda pun juga akan maksimal. Apa sih mental block sebenarnya, teman-teman? Mental block itu adalah pikiran negatif yang membatasi diri sehingga menghambat yang namanya action. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya mental blocknya masih sangat kuat sekali gitu, maka itu akan pengaruhnya juga akan sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. So, hari ini adalah sebelum kita melangkah untuk belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, apa yang harus Anda lakukan? Hilangkan mental block Anda. Pikiran-pikiran negatif yang membatasi diri sehingga menghambat action Anda. Contohnya apa? Saya bukan orang tua Mas Haris, nanti saya nggak mudah paham gitu. Duh, saya gaptek, saya pemula, gimana bisa saya sukses kayak si dia gitu, ya kan? Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, orang yang mengatakan gaptek itu bukan gaptek sebenarnya, tapi orang yang males belajar, pengennya instan, ya. Jadi sehingga merasa gaptek, capek, bingung, pegel gitu kan. Ya, malas belajar, susah, pusing, nggak bisa prakteknya, usia saya udah tua dan sebagainya. Stop.
Kalau Anda masih punya ini dan masih bangga dengan mental block Anda, saran saya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu live dari grup. Kenapa? Pasti ilmunya akan masuk. Karena ilmu itu sudah dibatasin Bapak Ibu sendiri. Ya, jangan sampai waktu Anda terbuang sia-sia, duit Anda terbuang sia-sia, tenaga Anda terbuang sia-sia, waktu untuk keluarga Anda juga terbuang sia-sia, gara-gara apa? Mental block yang masih kuat dalam diri Anda. Oke, deal? Coba siap membuang mental blocknya masing-masing Bapak Ibu semuanya, katakan siap kolom chat. Dek, pengen tahu. Takutnya saya ngomong sekian menit ternyata teman-teman tidur semua gitu kan. Oh, oke, semangat. Oke, semangat. Siap, 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 siap. Duh, memang beda ya. Kalau ngomong sama miliarder itu memang beda. Cepet, responnya cepet. Siap, siap, siap. Masya Allah, Masya Allah. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi sih? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Anda harus ini, ting, bangun energi positif. Ya, bangun energi dan pikiran positif. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika energi kita itu kita membangun energi dan pikiran positif ini akan membuat semangat Anda untuk action. Ya, contoh. Bapak Ibu nggak punya motor, pengen punya motor, tapi nggak punya duit, ya. Bapak Ibu pengen kredit nih, ini pengen pengen ngambil di leasing ini, tapi pikirannya nggak positif. Nanti kalau nggak bisa bayar gimana ya? Nanti kalau didatangi debt collector gimana? Nanti kalau digebrak-gebrak gimana? Nanti kalau didatangi orang hitam-hitam gimana gitu? Ya, kalau yang datangin saya mungkin Bapak Ibu seneng, tapi kalau yang datang bercanda ya. Ketika kita belum action, Anda sudah pikirannya negatif dulu. Kira-kira berani ngambil action nggak Bapak Ibu semuanya? Mau action aja takut gitu. Mau action aja udah kebayangnya itu udah dihantui dengan rasa pikiran yang negatif gitu. Ya. Ini harus kita bangun Bapak, energinya harus dibangun dengan pikiran yang positif. Contoh cuma ini. Kita pengen beli motor. Ya, kita bayangkan adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang indah. Nanti kalau punya motor, nanti bisa jalan-jalan. Nanti kalau kemana-mana bisa antar istri, bisa antar anak, antar suami, bisa kemana-mana ini. Kalau mau ke pasar, enak, nggak perlu pinjam lagi. Anda bayangin yang indah-indah, yang enak-enak. Anda ambil nggak Bapak Ibu? Anda action nggak kira-kira? Meskipun nggak punya duit, nggak kebayang, udah yang penting ambil, nggak kebayang nanti bisa bayar nggak bayar, yang penting jalan dulu gitu. Kenapa? Pikirannya positif. Lah, ketika nanti Anda mulai di jago jualan pun juga Anda harus membangun energi yang positif, pikiran yang positif. Contoh adalah target saya adalah 3 juta sampai 15 juta. Pasti bisa gitu. Ya, kuncinya apa? Pasti bisa. Tanpa ada sedikit pun keraguan, ya. Kemudian yang penting belajar dan action dulu, soal hasil belakangan lah gitu. Bingung tinggal tanya. Oh ada yang diajak tanya, kan ada yang konsultannya Bapak Ibu semuanya, ya kan? Nah, saya pasti bisa sukses di bisnis ini. Income 100 juta per bulan pasti bisa gitu. Nah, ini Anda bangun di dalam diri Anda. Nah, ini biasanya kan Bapak Ibu semuanya kan udah punya ilmu nih. Setiap hari Sabtu ya sama Mas Wahyu. Self talk dirinya, ya. Saya pasti bisa. Income 100 juta per bulan pasti bisa. Ya Allah. Ini kadang-kadang kan sering kan Pak Harun juga sering menyampaikan ini. Pak Harun sering mengajarkan kepada kita semuanya untuk self talk diri pribadi, jadi untuk nge-save diri sendiri. Ya, ini adalah membangun energi dan pikiran positif dalam alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Saya pasti jadi peraih reward. Bangun Bapak Ibu semua, bangun. Ketika Anda bangun, insya Allah hasilnya akan beda banget gitu. Ya, next. Nah, selalu berprasangka positif sama Allah. Ya, ini namanya law of attraction atau pikiran positif yang berdampak positif. Pikiran positif dampaknya positif. Pikiran negatif dampaknya pun sama. Ya, pikiran negatif biasanya ucapannya negatif, tingkah lakunya negatif. Ketika tingkah laku yang diulang-ulang menjadi kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang terus menaun menjadi karakternya negatif, otomatis hasilnya negatif. Makanya pikiran, makanya ini kan inna iza doni abdibi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika prasangka Anda apa, maka itu yang akan terjadi. Jadi ketika Anda belajar nanti pun,
aduh kayaknya saya nggak bisa. Yes, itu Anda akan nggak bisa. Tapi ketika, wah kalau kayak gini, wah bisa lah. Apalagi didampingi sama leader besar. Ada Bunda Ana, ada saya, ada di situ Mas Rizal, ada di situ Pak Eko, atau mungkin Anda juga didampingi oleh top leader Anda masing-masing. Pasti bisa nih, pasti bisa. Hasilnya, yes, pasti bisa. Ya, jadi ingat Bapak Ibu semuanya, bangun di alam bawah sadar Anda selalu positif, positif, positif. Oke? Nah, tambah lagi Bapak Ibu semuanya, ingat harus bisa bersabar. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang hebat itu bukan dicetak dalam semalam. Nggak ada Bapak Ibu semuanya gitu. Ya, itu. Ketika Bapak Ibu terinspirasi dengan guru besar kita ya, seperti Pak Harun itu. Pak Harun kalau ngomong kok 3 jam nggak berhenti berhenti kok ada aja temanya itu. Beliau ahli banget itu. Ya, kenapa? Seorang ahli itu bukan dibangun semalam Bapak Ibu. Beliau pasti melalui proses yang sangat panjang dan itu pasti prosesnya nggak akan mudah. Sehingga menjadikan mental, menjadikan ilmu, menjadikan beliau menjadi hebat seperti hari ini gitu. Paham Bapak Ibu semuanya? So Bapak Ibu semuanya ketika baru belajar, jangan langsung wah nanti langsung sakti mandraguna. Enggak Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda harus sabar. Anda harus bisa bersabar. Bisnis tidak ada yang instan. Yang penting hari ini Bapak Ibu fokus pada yang pertama adalah dengan target yang sudah Bapak Ibu buat bersama guru besar kita. Ya, ketika target sudah dibuat, langkah yang selanjutnya adalah konsisten, persisten. Konsisten. Anda harus melakukan apapun itu harus konsisten. Anda punya toko, tapi bukanya nggak konsisten. Sabtu buka, besok tutup, tutup, besoknya lagi buka, buka. Besoknya lagi tutup lagi, habis itu buka. Pertanyaannya, toko ini bisa berkembang nggak? Konsumennya bisa banyak nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu semuanya. Ya, yang jelas yang adalah, oh, nanti kalau mau belanja ke sana, takutnya nanti udah tutup. Ya kan? Karena nggak konsisten. Sama halnya kegagalan teman-teman, kegagalan orang-orang yang di bisnis Armina Daily seperti yang disampaikan oleh Pak Harun. Karena masih main-main gitu. Belum serius. Ya, waktunya belajar ditinggal kemana itu. Ya, waktunya Zoom, HP-nya dipakai anaknya gitu. Nah, itu sebenarnya kan nggak konsisten Bapak Ibu semuanya. Nggak komitmen. Ya. Jadi fokus dengan target Anda, konsisten, komitmen plus pantang menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, jadi hal ini adalah penting banget karena lawan yang sulit dikalahkan adalah lawan yang tidak pernah menyerah, ya. Atau musuh yang sulit dikalahkan adalah musuh yang tidak pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu semuanya pun juga sama, jangan pernah menyerah. Ingat, 100 orang yang hadir hari ini, ingat akan dapat yang namanya ujian seleksi alam, ya. Itu seleksi alam. Siapa yang terseleksi, siapa yang akan eh, apa namanya eliminasi gitu ya. Semuanya tergantung masing-masing. Kesuksesan bukan di tangan kami, tapi ada di tangan Anda masing-masing Bapak Ibu semuanya. So, kalau Bapak Ibu semuanya kalau ada masalah, gagal, belum berhasil, buat semuanya santai. Coba lagi, ya kan? Bingung, tanya, praktek, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, konsultasi, coba lagi. Gitu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya cepat atau lambat Bapak Ibu semua akan bisa menjadi ahli di bidang yang Anda tekuni hari ini. Oke? Nah, jadi usaha maksimal jangan lupakan ini hal penting. Usaha boleh getol, tapi jangan lupa satu hal Bapak Ibu semuanya. Hasil itu yang menentukan siapa? Allah Bapak Ibu. Makanya usaha maksimal, doanya juga nggak boleh kalah maksimal. Doa maksimal, belajar juga maksimal. Gitu. Ya, harus optimal kedua-duanya. Semuanya harus optimal. Ya, karena di sini ada surat melalui surat Ar-Rod ayat ke-11 ya Bapak semuanya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubah apa-apa pada dirinya. Ya. Jadi ketika Anda usaha maksimal, ya Anda punya target getol, tapi di ujung dari usaha ikhtiar kita itu harus ada namanya tawakal. Ya, berserah diri Bapak Ibu semuanya. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Belajar, action maksimal, hasil pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala.
So, insya Allah ketika Bapak Ibu selalu berpasrah, nggak akan Bapak Ibu semuanya ada unsur kecewa. Karena unsur kecewa itu karena unsur tidak menerima aja gitu. Tidak menerima dengan kenyataan, akhirnya kecewa. Tapi kalau Anda pasrah, Anda berserah diri sama Allah, insya Allah tidak ada kekecewaan, itu nggak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah optimal, terus kerja keras, ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk di kelas ini. Karena untuk persiapan promotion ini, insya Allah teman-teman kayaknya udah dapat ya. Teman-teman harus punya akun Facebook. Kemarin Bunda Ana sampaikan punya akun Facebook, kemudian punya apa namanya kartu debit, itu ya. Dan itu adalah sebagai, sebentar ya. Oke. Dan itu buat teman-teman yang belum, boleh nanti di chatting ya. Nah, nanti nanti akan saya sampaikan juga apa sih beberapa hal yang perlu disiapkan tentang online ini ya. Nanti ini kebetulan untuk strategi online ini nanti akan saya dibantu sama rekan apa namanya di Jago Jualan ini, ada namanya Mas Rizal ya. Beliau adalah salah satu leader sukses juga ya. Beliau punya skill di dunia online juga bagus, karena dulu Jago Jualan ini kita kemas di offline. Tapi sekarang ini kita kemas di online gitu ya. Itu misalnya. Oke. Nah, itu persiapan yang harus teman-teman siapkan Bapak Ibu semuanya, dan semoga apapun yang kita pelajari hari ini teman bisa pahami dan teman bisa menjadi manfaat, menjadi semangat, lebih siap untuk menerima materi dan lebih siap untuk praktek ketika kita nanti sudah menginjak di kelas Jago Jualan 14 hari Jago Jualan. Oke. Dan boleh teman-teman semuanya sebelum kita akhir nanti, yuk boleh buat teman-teman yang pengen tanya boleh raise hand, boleh raise hand. Buat teman-teman yang pengen sharing, pengen tanya sesuatu ya, gitu tentang yang saya sampaikan malam hari ini. Silakan. Ada Bu Eka. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Nyoman Arif, wabarakatuh. waktu Siap. yang telah diberikan untuk saya. Saya mau nanya tadi ya, udah saya catat semua ya Pak. Tadi saya kelewat sebelum komitmen tadi loh, nomor 1 dan 2 ini loh. Yang kesininya udah semua Alhamdulillah. Ya, sampai ke sini tadi semuanya ya, bangun energi, pikiran positif, dan tadi selalu berprasangka sama Allah, kesini-sininya udah. Tapi yang sebelumnya tadi loh Pak, di atasnya komitmen dengan goal tadi loh, 1 dan 2. Aku kelewat, nanti nggak bisa tidur ini. Oh gitu. Ya oke lah. Iya, kan Daripada aku nanti nggak, rapi tadi. geng, Bu, siap. Daripada nanti nggak bisa tidur, nanti saya juga ikut berdosa. Oke, saya lah. Lah iya no 2, tapi kelewat. Aduh, di atasnya komitmen tadi loh, 1 dan 2 ini apa ya? Ini bukuku masih kosong, di atasnya komitmen dengan goal tadi loh. 1 Oke. catatan untuk belajar, 2 untuk buat goal. Nah, di atasnya komitmen dengan goal tadi loh. 1, 2-nya aku Oke. kosong kelewat Yang ini. yang satu luruskan niat. Ya, sip. Terus? Yang dua siapkan mental. Siap. Tadi tak screenshot semua, nanti tinggal ngerapiin. Oke deh. Insya Allah nanti ini Ya. ada recordnya. Nanti setelah ini nanti saya upload, nanti saya share link, nanti bisa di apa namanya bisa didengarkan berulang-ulang. Cuman buat Bapak Ibu semuanya sebagai sebagai apa namanya persyaratan salah satunya adalah tolong nanti apapun yang kita share di grup Jago Jualan, entah itu berupa video, entah itu berupa materi, itu hanya untuk teman-teman yang saat ini belajar ya, tidak untuk umum, gitu ya, Siap, tidak Pak. di-share lagi Siap. ke yang lain gitu, ya, karena Siap, harus Pak. ikut bimbingan dari awal, gitu ya, itu ya teman-teman ya. Nanti saya Siap, Pak. semuanya akan saya share, Siap. ya dari mulai materi, semuanya nanti akan saya share di grup Telegram ya. Nanti buat pegangan teman-teman semuanya. Tapi tadi tolong itu hanya buat teman-teman yang lagi ikut grup Jago Jualan ini, jangan di-share ke yang lain, gitu ya. Nah, jadi Siap, Pak. ya itu. Terus kalau di-share gimana gitu? Ya kalau nggak dapat izin dari pemiliknya kan sama dengan nggak bagus gitu ya. Oke.
Ada lagi Ibu Siti Mursida. Terima kasih Bu Eka. Ibu Siti Mursida. Yuk. Oh iya. Sorry. Hilaf. Oke Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktunya. Yang pengen saya tanyakan tentang kartu debit yang dari Bank Jago, Mas Aris. Itu apa harus kita pegang dulu? Saya kan coba kemarin untuk buat gitu kan, ya ternyata kartunya harus dikirim ke alamat kita gitu ya, Mas Aris ya. Nah itu harus kita pegang dulu atau gimana itu, Pak Aris? Sebenarnya nggak harus sih, karena itu dengan transaksi virtualnya udah bisa kok. Yang penting udah aktif. Kalau mau nambah kartunya boleh, tapi kayaknya itu nggak wajib sih gitu. Tapi kalau ada tambah bagus gitu kan, itu aja. Jadi kalau semua sudah aktif untuk di aplikasinya, udah aktif Bank Jagonya, itu udah bisa dipakai. Nanti cara pemakaiannya bagaimana nanti akan di training. Oh iya. Iya, itu aja Mas Aris. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Fitria dari Tangerang. Silakan Bu Fitriani. Ya, suaranya Bu nggak masuk. Halo? Di unmute dulu Bu, coba unmute ya. Sudah jelas? Sudah masuk. Mas Aris, untuk akun Bank Jago itu kan saya bisanya Jago Syariah ya. Apakah itu kan kalau mau pindah ke Jago biasa, Jago yang konvensional itu nggak bisa? Itu bagaimana ya? Ibu pengennya konvensional atau pengen syariah? Enggak, itu kalau apakah ada perbedaan antara Jago Syariah dan Jago konvensional? Perbedaannya itu cuma di akad aja kok Bu. Perbedaannya cuma di akad. Berarti kalau pakai Jago Syariah bisa ya? Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Oh iya. Terus untuk Telegram, grup Telegram kan belum masuk ya. Itu bagaimana ya? Ibu belum masuk grup Telegram? Belum. Belum ya? Coba nanti Iya. hubungi siapa ya? Hubungi leader besarnya Bu, atau hubungi langsung Bunda Ana nanti biar dimasukin, atau Mas Saik. Ya kan teman-teman yang sudah masuk di Telegram itu kan teman-teman yang sudah tervalidasi, mungkin mulai dari persyaratan-persyaratan untuk ikut kelas Jago Jualan kan, gitu. Nah coba nanti konsultasikan dulu sama Bunda Ana atau sama Mas Saik gitu ya, terkait dengan belum masuknya di grup apa namanya Telegram ya, Instagram mohon maaf, ya Telegram mohon maaf. Telegram. Ya. Iya. Terima kasih ya Mas Yaman ya. Oke, sama-sama Ibu Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ada Pak Lukman. Silakan. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas dari Kalimantan Utara. Oke, siap. Mas, kemarin kan ada persiapan untuk kita masuk di training ini kan ada yang Facebook ya, Facebook, kemudian TikTok. Nah, yang saya mau tanyakan TikTok itu apakah bisa dengan nomor yang sama tetapi dengan akun yang berbeda, maksudnya dengan nama yang berbeda? Atau kita pisahkan antara TikTok DKR dengan yang TikTok ini? Jualan itu Mas. Jadi gini, untuk strategi marketing ya teman-teman semuanya. Untuk strategi marketing ini kan kalau kita ngomong traffic itu banyak ya. Traffic itu bisa kita dapatkan secara offline atau ke online. Ya kalau online itu bisa gratisan, bisa berbayar. Kalau yang gratisan itu bisa pakai IG, bisa pakai Facebook, pakai TikTok, pakai YouTube, pakai Snack, banyak lah itu.
Kalau untuk yang berbayar pun juga sama, ada IG Ad, ada ada IG Ad, TikTok Ad, Facebook Ad, Google Ad dan sebagainya. Nah, untuk strategi marketing nanti itu biar teman-teman nggak bingung ya. Teman-teman hanya menggunakan satu platform yang akan kita pelajari di Jago Jualan ini. Lah, platformnya apa? Itu insya Allah nanti akan platformnya yang kita gunakan adalah Facebook dan IG. Ya, Facebook Ad dan Instagram Ad gitu ya. Jadi untuk TikTok bagaimana? Untuk TikTok itu di luar konteks tapi bisa digarap sendiri buat teman-teman. Cuman mungkin saya tidak akan membahas di ini karena takutnya nanti kan bercampur dengan materi yang lagi kita fokus pelajari nanti. Gitu ya Pak ya. Pak Siap, Lukman. terima kasih Mas Aris. Ya. Oke Pak Lukman. Oke, satu lagi ya. Kok banyak ya? Ada Bu Alfi tapi enggak, kameranya lagi off ya. Ada Bu Asmaul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Maul. Terima kasih Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Ini Mas Aris, saya tadi Ya. kan download aplikasi Jago ya. Tapi saya berhenti di itu Mas Aris, pilih transaksi itu. Itu harus yang mana yang saya pilih, Mas? Terserah Bu. Mau yang konvensional mau syariah gitu. Tapi Ibu kalau mau pakai konvensional aja nggak apa-apa kok Ibu. Pakai yang konvensional. Konvensional itu tulisannya Bang Jago aja. Itu konvensional. Kalau yang satunya adalah Bang Jago syariah kan gitu kan? Pakai aja, Sudah, Bang. tadi sudah masuk. Ini Mas Aris, tadi sudah masuk ke itu udah ke pakai email, pakai PIN juga itu loh. Terus itu masuk ke itu Mas Aris, masuk ke transaksi itu loh. Ada pilihan apa yang harus dipilih gitu. Transaksi. Ternyata ada banyak. Oh iya, Ibu kalau sudah berhasil, lalu udah punya PIN, udah punya itu berarti kan udah berhasil. Lah untuk pemakaiannya nanti akan diajarkan Bu ketika di kelas. Oh gitu. Jadi saya tadi berhenti di situ, saya bingung gitu loh Mas Aris. Ya, karena belum di training kan ini kan aplikasi baru ya. Fungsinya untuk apa juga Ibu kan belum tahu kan, karena belum di training ya, gitu. Iya. Baik. Kalau begitu sudah berhasil ya Mas Aris ya? Iya. Udah dapat PIN, udah verifikasi itu udah berhasil. Nanti untuk penggunaannya itu kan ada info, ada transaksi, ada banyak tadi di situ menunya. Lah itu nanti akan diajarkan mana yang kita pakai. Ya, nanti kita akan fokus pada yang kita gunakan. Ya. Ada Bu Alfi, nah ini sudah on cam. Silakan Bu Alfi. Ya, nggak ada suara Bu. Mungkin dilepas aja nggak apa-apa itunya, handsetnya. Handsetnya dilepas aja. Nah ini bunyi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Hafiz. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak Aris ya. Ini mau tanya, Bang Jago, kita kan ada di luar negeri. Nah, untuk bikin Bang Jago itu untuk email bisa. Nah, nanti untuk nomor teleponnya itu kan ada apa tuh? Kode negara kan 62 di sini. Dipindah ke kode negara lain itu tidak bisa. Bagaimana caranya? Seperti ini. Itu dipindah ke negara lain nggak bisa? Nggak bisa. Dihapus tidak bisa. Oh, sebentar. Ibu di negara mana? Hong Kong. Hong Kong ya. Kode negara Hong Kong berapa, Bu? 852. 8. Oke. Ini kasus baru ya. Ibu nanti kita coba ya. Nanti kita screenshot di Telegram ya, di grup ya kalau memang bisa ya. Oke. Nanti akan kita coba. Ada lagi itu apa? Untuk TikToknya kemarin kan bilang untuk ngikut acara ini apa itu harus ada TikTok, Facebook sama Bang Jago. Begitu ya, WA-nya WA bisnis. Nah, untuk TikToknya kita download itu harus minta link dari Indonesia. Nah,
Di sini di Hong Kong sudah dihapus, jadi tidak bisa. Saya pakai link dari Indonesia, tapi ini tadi saya download, hasilnya begini. Ya. Berbahaya gitu ya. Ya, betul Bu. Ya, khusus untuk memang untuk Hong Kong, memang TikTok itu di ini apa namanya dicekal ya. Jadi kalau untuk Hong Kong memang nggak bisa. Kalau saran saya sih Ibu, mending daripada pakai TikTok, Ibu pakai Instagram. Pakai Instagram. Ya. Ya sebenarnya dulu itu saya pernah download juga yang satu-satunya ini, tapi untuk itu apa DKR. Nah, untuk bisnisnya, untuk produk ini bilangnya harus berbeda akun begitu. Jadi saya satu-satunya mau saya pakai untuk bisnis itu apa produk gitu Mas. Iya, makanya itu. Kalau saran saya sih itu sih. Coba nanti untuk lebih detail lagi, ini kan namanya kan kasuistik ya. Yang penting Ibu sudah punya Facebook kan? Facebooknya running kan? Iya, ada Facebook. Maksud saya ini kalau dilanjutkan itu kira-kira apa berbahaya juga ya? Tapi yang apa itu link dari Indonesia ini sudah saya pakai, hasilnya juga bisa. Bisa ya. Iya, tapi ini kok ada apa itu? Iya, kalau saya dulu itu dapat informasi itu kan daerah Taiwan sama Hong Kong itu kan TikTok tidak di ini gitu ya. Itu kan. Ya, Makanya Taiwan juga belum bisa. Coba sih nanti tak lihatkan dulu ya. Bu siapa sih? Bu Oke, Bu Alfi ya. Coba nanti Bu Alfi di screenshot di Telegram ya, Bu. Iya, boleh. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Oke. Teman-teman, habis ini karena sudah mau jam 9 ya. Ini oke. Dua lagi ya. Ini ada Bu Suhermi sama Bu Ami ya. Habis itu kita tulis. Oke, silakan Bu Suhermi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Aris mau tanya, kan saya sudah sediakan ini khusus untuk jago jualan satu akun Facebook, TikTok, Instagram, dan WA-nya ini nomornya juga beda gitu. Tapi yang masuk di apa namanya di grup semua itu nomor yang saya pakai DKR, nggak apa-apa. Kalau bisa ya, kalau saran saya nih, kalau bisa sih dibedakan. Kalau bisa memang punya dua akun WA bisnis gitu ya. Satunya khusus untuk jualan, satunya khusus untuk DKR. Itu lebih bagusnya. Ya kan? Kalau memang nggak ada ya gimana lagi ya pakai aja seadanya kan gitu daripada nggak ada sama sekali. Karena kalau pakai dibedakan itu Ibu nanti ketika ada traffic yang masuk Ibu nggak bingung gitu. Makanya saya dulu kemarin itu sampai tak bela-belain beli handphone Bu. Tapi saya beli handphone second yang lebih murah hanya khusus untuk dipakai untuk jualan gitu. Ya kan? Makanya kalau teman-teman kalau saya pribadi ya saya mending beli handphone yang murah-murah. Secondan banyak hampir 1 jutaan itu bagus-bagus Bu. Sekarang ini saya punya kemarin dapat A8 Plus dengan RAM-nya 6 GB, memorinya 128 itu udah bisa kita pakai untuk khusus jualan gitu, untuk menanganin traffic. Jadi insya Allah kita nggak bingung. Dua-duanya punya Google Business, dua-duanya punya WA Business. Jadi Ibu nanti ketika ada konsumen masuk, ada ini masuk, Ibu bisa tanggap nggak ketumpuk dengan chatting-chatting yang lain gitu. Itu sih. Jadi nomor saya yang saya punya akun yang khusus untuk jago jualan itu nanti saya share di Telegram ya Pak Yaman ya. Ya, karena yang masuk sekarang itu nomor DKR saya. Oke. Ya. Nanti diinformasi ke leadernya Bu ya, ke Bu Nurun ya. Bu Nurun atau Bu Ana atau Bang Saik yang admin ya. Terima kasih Pak Yaman. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Satu lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Loh, kok berubah Ibu? Bu Ami, silakan Bu Ami. Sebelumnya sehat, sukses, kaya, berkah semuanya.
Amin. Ini aja mungkin saya bisa sedikit membantu. Tadi untuk Bunda Alfi ya yang ada di Hong Kong, saya ada link Telegram untuk TikTok Hong Kong, Bunda. Insya Allah masih bisa. Oke, oke. Nah, itu nanti buat teman-teman ya, karena Bu Ami kemarin dari Hong Kong juga ya. Ya, betul. Nah, oke. Nanti bisa ngubungi Bu Ami ya, nanti akan dibantu sama beliau. Tambah bagus itu. Sip, mantap. Ya, Ya, makasih itu Bu aja, Ami. Pak Ari. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini ya. Kuatkan niat, luruskan niat, kuatkan mental, siapkan waktu untuk belajar dan untuk praktek actionnya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ilmu yang kita pelajari ini, Allah berikan keberkahan, ilmu manfaat, dan menjadi wasilah pembuka pintu rezeki baru di Armina Daily ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya bisa punya penghasilan income 3 juta sampai 15 juta per bulan minimal dengan kelas jago jualan ini. Allahumma amin. Oke Bapak Ibu semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kayaknya Bunda Ana Mas udah OTW ya, jadi sudah nggak ada baterainya habis itu ya. Baterainya habis karena kebetulan ini kita lagi di tempat wisata kan ya. Enaknya online ya. Lagi healing, lagi berendam sambil bisa mentraining gitu. Itu keren kan? Ya. Nah, harapannya adalah ini adalah sebuah kemudahan di era digital ini. Jadi sehingga teman-teman nanti dengan adanya digital ini nggak ada lagi keluhan-keluhan, nggak punya waktu, nggak punya ini, nggak punya itu. Apapun, dimanapun, insya Allah Anda bisa kembangkan bisnis Anda di Armina Daily. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Banyak kata biasanya banyak salah. Semoga bisa silaturahmi ini menjadi mendatangkan berkah buat kita semuanya. Saya selaku pembicara di pra training jago jualan 14 hari jago jualan ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul halam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya nanti akan saya share di Telegram kalau udah saya upload, sudah masuk ya. Oke.